Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas dimana setelah Bapak Jokowi datang ke polisi melaporkan para gerombolan ini, Rosuryo, Rismon, Tifa dan lain sebagainya. Ternyata mereka ini mencari aman sahabat-sahabat. Salah satunya ada Abraham Samad, yang dimana dia ini mengatakan bahwa memohon kepada Bapak Jokowi untuk menghentikan proses hukum ini. Wah, kenapa ya? Apalagi Rosuryo ini memohon kepada Bapak Prabowo, presiden kita, usai dilaporkan kepada Bapak Jokowi. Wah, kenapa ya? Padahal mereka ini kemarin-kemarin sangat berani mengatakan bahwa adili Bapak Jokowi, malah sekarang mengemis ke Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo. Nah, bagaimana videonya? Kita nonton sama-sama berikut ini. Saya dengan Pak Jokowi akrab banget loh. Maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian, mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Satu yang saya sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa Pak Jokowi belum pernah memberikan foto maupun kopi dari ijazahnya ke siapapun untuk disebarluaskan. Ini kan setahu saya sudah disampaikan oleh pihak kampus bahwa ini adalah ijazah yang asli. Itu pertama. Yang kedua, dari proses perjalanan Pak Jokowi, mulai dari wali kota, gubernur, presiden 2 periode, bukankah itu sudah melewati proses verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum pusat dan daerah gitu ya? Nah, dalam hukum pembuktian itu ada disebut dengan istilah persangkaan. Persangkaan yang ditentukan oleh undang-undang, dalam konteks ini ada undang-undang pemilu, sudah menyatakan bahwa konteks ijazah sebagai alat bukti otentik ya, yang memberikan pembuktian yang sempurna ditambah persangkaan, itu sudah menyatakan bahwa alat bukti itu adalah sempurna, bahwa ijazah Pak Jokowi itu harus dipandang sah atau asli sampai dibuktikan sebaliknya. Sekarang sudah berubah dan kita harapkan presiden baru kita, Presiden Prabowo Subianto, tidak membiarkan anak-anak bangsanya diadu domba oleh karena persoalan-persoalan yang tidak jelas ini. Ini kan pasti berlarut ya. Oh iya. Strategi apa yang dilakukan? Nggak ada strategi apa-apa. Strateginya hanya berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan terima kasih atas dukungan masyarakat. Itu aja. Jasanya mau dikeluarkan, saya kira persoalan ini sudah selesai dari awal. Ya. Nanti kalau misalnya berlanjut, Nggak apa-apa, kita harapkan proses hukum itu berlangsung juga secara fair, equality before the law. Jangan hanya tajam ke bawah, tapi timbul ke atas, ya. Kita saksikan dan masyarakat mohon juga mengawal proses ini, ya gitu sebaik-baiknya. Jangan sampai ada kemudian proses-proses seperti yang terjadi pada Gus Nur, pada juga Bambang Tri, ya. Karena waktu itu ada proses yang dia sendiri lagi melapor, tapi malah dilaporkan dan waktu itu malah langsung ditahan, ya. Harusnya sekarang sudah berubah dan kita harapkan presiden baru kita, Presiden Prabowo Subianto, tidak membiarkan anak-anak bangsanya diadu domba oleh karena persoalan-persoalan yang tidak jelas ini. ini kan pasti berlarut ya. Oh iya. Strategi apa yang dilakukan? Nggak ada strategi apa-apa. Strateginya hanya berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan terima kasih atas dukungan masyarakat. Itu aja. Oke? Ya. Oke, makasih. Baik, Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya, ancaman nyawa pun saya hadapi, gitu, ya, karena saya pegang, ya, keilmiahan. Anda boleh berbohong terhadap di Indonesia ini, ya, orang-orang yang mendukung Anda, tetapi Anda tidak bisa berbohong tentang teknologi evolution. Begitu Pak Jokowi bergerak, sekarang mulailah narasi-narasi dimunculkan kembali. Salah satunya oleh Abraham Samad. Ya, dibilang Pak Jokowi kriminalisasi lah, membungkam pendapat kritis. Itu paling bisa nih orang-orang ini ya. Terus framing. Padahal kita sama-sama tahu gitu, yang memulai siapa.
Yang cukup sabar selama ini siapa? Dan ketika Pak Jokowi bertindak, bingung semua. Ini informasi A1, pasti terpidana itu, ya, minimal 4 nama, termasuk Dokter Tifa ya. Jadi apa yang selama ini saya sampaikan masuk ya ke jaringan Pak Jokowi, dan Tifa adalah satu target yang memang nggak bisa lepas. Ini bukan kriminalisasi, tetapi ini membungkam orang-orang yang kurang ajar. Ya, kenapa saya bilang kurang ajar? Karena mereka inilah ya menjadikan isu besar tertutup. Yang seharusnya kasus Pertamina dituntaskan, pagar laut, dan kasus-kasus lainnya yang memang itu lebih penting tertutup oleh orang-orang ini. Karena apa? Karena mereka ini selain untuk kepentingan dirinya, ya, karena ada mobilisasi dana yang masuk untuk menggerakkan ini, ya, mereka juga sedang menguatkan pondasi kelompoknya. Gitu. Saya pikir memang ini harus dituntaskan oleh Pak Jokowi, dan saya tidak menduga Pak Jokowi langsung turun memencet tombol ya, ke Polda. Saya pikir laporan-laporan dilakukan oleh sayap pendukung Pak Jokowi ya, seperti Forum Peradi dan lain-lain. Tetapi cukup mengejutkan ketika Pak Jokowi turun langsung ke Polda dan melaporkan. Ya sekarang bingung kan? Sekarang apa nanti? Mereka akan berteriak ini kriminalisasi, orang Pak Presiden ke-7 itu udah jadi masyarakat biasa kok. Jadi head to head lah masyarakat lawan masyarakat sekarang. Ya rasain sendirilah kalian. Makan tuh. Abraham Samad yang sering tampil dalam podcast untuk tujuannya mengedukasi ruang virtual kita. Kali ini nampaknya tidak bisa kita kategorikan sebagai orang yang netral. Ia terjebak dalam konspirasi membela para aktivis yang dianggapnya adalah ekspresi untuk mengungkapkan kebebasan berpendapat. Sekali lagi, berpendapat yang diekspresikan bebas itu dikatakan Abraham Samad sebagai salah satu bagian dari fungsi demokrasi yang melakukan kontrol terhadap realitas sosial. Dalam konteks ini, kebebasan berekspresi itu dinampakkan ketika para aktivis itu mengatakan Jokowi memiliki ijazah palsu. Saya katakan ini sesat berpikir karena di pihak lain ia mengatakan bahwa Jokowi dan laporan kepolisian yang dibuatnya bersama tim kuasa hukumnya itu harus disebut sebagai pelanggaran hukum. Dua hal yang sulit untuk didudukkan secara baik. Oleh karena di satu sisi ia mengatakan Jokowi dan laporan kepolisiannya melanggar hukum, tetapi di sisi lain ia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang seperti Roy Suryo, Rizal Fadila, Kurnia, dan Rizwan Syahibir itu adalah bentuk kebebasan berekspresi. Tetapi yang ia lupakan dalam konteks ini, yang Abraham Samad lupakan, bahwa kebebasan ekspresi itu tidak boleh melanggar hukum. Kebebasan berekspresi itu harus menghormati juga privasi orang lain, dalam rangka orang lain juga punya hak yang sama untuk mencari dukungan keadilan dalam rangka membela diri dari tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepadanya. Dalam konteks ini, Jokowi sedang membela diri untuk melihat bahwa sudah ada kebebasan berekspresi yang kebablasan, yang membuat akhirnya hak-hak individu itu dikorbankan atas nama kebebasan berekspresi. Jadi maaf, Bung Abraham Samad, Anda mewakili kebebasan berekspresi yang keliru. Anda setuju pada kebebasan berekspresi seperti itu, tetapi itu justru
memperlihatkan Anda tidak bebas kepentingan, Anda syarat kepentingan, dan Anda perlu dicurigai sebagai orang yang sesat dalam pemikiran. Gue gak ngerti lagi sebenarnya sama orang-orang seperti ini ya. Ketika Jokowi memberikan perlawanan masalah dituding ijazah palsu, tiba-tiba tokoh-tokoh ini berteriak seolah-olah minta dukungan ke Presiden Prabowo lah, jangan diadu domba sama anak bangsa. Dia bilang juga nih si Abraham Samad ini ke media bahwasanya sebagai negarawan tidak elok rupanya mempermasalahkan seperti ini. Udah maju aja Pak Jokowi, jangan dengarkan orang-orang yang menurut saya tetap harus dilaporkan. Jadi apapun konsekuensinya kita harus buktikan untuk membungkam orang-orang yang selama ini selalu mempertanyakan. Oke, jangan pernah cabut laporannya, terus biarkan orang itu menerima konsekuensinya atas apa yang mereka terus narasikan di media-media mainstream, dan mereka harus bertanggung jawabkan